الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح شيخنا العالم العلامة الشيخ كيي أحمد وحمي بن زمزم البنجري النبوي المالكي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama, menjunjung perintah Allah, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kitab 40 hadis penawar hati. Halaman 3. Hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis kedua. Judulnya siapa teman setia? Ini maksudnya kawan nang mengawani kita waktu dikubur. Ya Allah, karena dikubur tuh kalawas pada di dunia lawas bagi orang yang merasa lawas lah. Ini ada aja parasanya satu mat aja dikubur tuh. Nah, kayak malam pertama tuh kan orang pengantin malam pertama rasa satu mat aja lah. Satu mat siang, hanya barayuanan bini siang hari dah. Nah ada juga orang yang di dalam kuburan itu rasa satu mat dah, batu kiamat hari. Nah ada juga itu orang-orang yang baik amalnya biasanya orang beriman baik amalnya satu mat. Tapi yang orang yang kurang bagus amalnya bisa asal lawas gitu. Nah situ ada kena nang mengawani di kubur siapa? Nah sini disebutkan dalam hadis ini. Siapa teman setia? An Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatsba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi itu artinya sepakat atasnya. Siapa yang sepakat? Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat bahwa hadis ini hadis sahih.
Itu maksud muttafaqun alaih. Sepakat Imam Bukhari, Imam Muslim bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas banyak banget Sayyidin meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena Sayyidin ini khaddam Nabi, pembantu Rasulullah, berkhadam selama 10 tahun. Jadi banyak Sayyidina Anas mendengar akan sabda-sabda Nabi, termasuk gawian-gawian Nabi, akhlak Nabi, itu langsung dilihat oleh Sayyidina Anas bin Malik. Banyak Sayyidina Anas bin Malik. Dan Sayyidina Anas bin Malik ini didoakan Nabi umur panjang, rasanya sampai 100 tahun gitu nah. Dan banyak anak Sayyidin didoakan Nabi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Sayyidina Anas bin Malik, ujar Rasulullah, ada 3 macam yang akan menghantar jenazah ke perkuburan. Contoh kita mati kan, ada kira nama antar kita, namun takdir kita mati di tengah-tengah manusia, ya Allah ada yang hendak menguburkan antar pekuburan. Mun takdir misalnya mati di pesawat, ya Allah meledak pesawatnya, hancur awak, kan ditemukan lagi ya meleh jasad-jasadnya. Nah, tim SAR kalau mencari jasadnya ada kawai orang menguburkan. Atau misalnya mati, minta nauzubillah min dzalik, mati dimakan buaya kan, buayanya buka kemana, orang lagi menangkap buayanya kan, hilang, kadang mau dikuburkan nauzubillah min dzalik, malah kemudian kita nih matinya normal aja, matinya di padang banyak orang, atau maksudnya ada tanang jenazah mengurusi jenazah kita tah, dan kita nih minta juga jangan mengalihi orang. Mati itu jangan mengalihi orang. Ya ada yang sejenis mati nang orang mengalihi orang itu jangan. Kita minta kepada Tuhan memudahkan aja, kasihan orang itu nah. Ada 3 macam yang akan menghantar jenazah ke perkuburan, ujar Nabi. Yang pertama apa? Yaitu keluarganya. Cuman keluarga di sinilah keluarga nang lelakian aja. Bebiniannya jangan 4. Kayak itu bang peraturan dalam agama Islam. Apa nggak lagi misalnya bini arwah jangan 4, anak arwah. Kalau bina manggerong kena di pekuburan siop-siop kan mengalih orang angkat. Karena bebinian ini sabarnya tuh tak kurang sedikit sabarnya. Kalau lelakian kan tetahan aja tuh sedikit, walaupun sedih juga kan, ada sampai nang shock aja orang tuh, ada sampai tersiup-siup. Nah, lawan juga kan amunnya bini arwah nih dalam masa idah, kalau ditinggal laki tuh ya begana di rumah itu kan, jangan biji jalan dulu pembina dilelek orang kan gitu. Nah, jadi ini dalam masa iddah tuh dalam rangka menghormati laki yang hanya meninggal nih. Laki hanya meninggal, sudahlah hendak bawa pamer-pamer misalnya ya Allah. Jadi dihormati. Jadi laki itu kan walaupun sudah meninggal dihormati aja oleh bini itu dengan cara jangan mengeluar dari rumah misalnya, jangan berjalan-jalan gitu. Jangan bersolek gitu. Sampai berapa? 4 bulan 10 hari kalau masa iddahnya nang binian ditinggal mati oleh laki nih. Nah, yaitu keluarganya nang lalakian ya mengantarkan ke kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, hartanya bisa hartanya dibawa juga. Kenapa hartanya dibawa? Misalnya ini nih dalam masa hidupnya bisi mobil Ferrari ya Allah. Adalah orang mengantar jenazah pakai mobil Ferrari, pakai ambulan dia leh. Nah, berarti hartanya aja kan dompet leh. Kubur. Jarang bahasa orang Bahari itu tikar buruknya dibawa gulik jar.
kan tikar buruk dibawa boleh kada di artinya hartanya kan tinggal seandainya mengantar misalnya paling apa nang mengantar paling mobilnya misalnya dibuat itu pun pakai kada pakai mobil ambulan juga kan anggaplah misalnya diantar oleh mobilnya mobil portoner namanya nang ini nah diantar jenazahnya itu tapi biasanya kalau anak apa bukan ahli warisnya bisa kada akon leh pakai ambulan gini ya leh jakanya pang leh untuk terakhir kalinya nah mobilnya nang mewah tuh nah dibuat ke situ nya mantar jakanya tuh kasihannya inya uyo mencari duit nukar mobil gitu sampai mempertaruhkan nyawanya tiba-tiba pas meninggal dunia ambulan juga enak mantap maka ambulannya anak mogok tuh pulang misalnya dah nang bilang ya lawas sudah ambulannya buruk sudah kan artinya kan harta tuh kada guna leh namun sudah meninggal tuh duit miliaran tuh kada ada gunanya lagi leh namun kada disedahkan sama masa hidupnya nih nah hartanya contoh hartanya ya Allah mobilnya misalnya Allah dibawa jauh kubur nah tapi bulik juga mobil akhirnya lah ada empat ke dalam kubur lah dan amalnya nah amalnya kan amal ini ya nang digawinya waktu hidup tuh amal baik kah amal jahat kah lainnya misalnya orang-orang non muslim kayak Cina kan bisa emas buatnya dalam kubur leh emasnya tapi hati-hati juga zaman ini bisa dibongkar orang kuburan tuh mengambil emasnya pencuri nih. Nah, kemudian jar Nabi dua diantaranya akan kembali dan satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Nang mana nang kembali lah keluarga dan hartanya akan kembali boleh ke rumah bininya aku lompat mana di dalam kubur ada harapan aku nih anaknya dan anaknya boleh kayak juga paling 3 hari 3 malam bertunggu di kubur betul boleh kayak kada aku menemani betul bilang hartanya aja hartanya dibawa bulik ya tikar buruk dibawa bulik tikar buruk imbau orang pakajian sayangnya aja publik aja nah tikar buruk publik juga sedangkan amalnya akan tetap setia bersamanya amalnya nang jadi kawan di kubur kan kalau amal baik amal soleh maka dirupakan menjadi orang nang bungas rupanya menemaninya menghiburinya sampai hari kiamat amalnya jelek dirupakan amalnya seperti kawannya juga cuman buruk rupanya menyembatinya sampai hari kiamat juga artinya dari hadis ini kita bisa paham nang teman setia kita itu apa yaitu amal tergantung amal kita amal baik amal buruk kan kita hendak amal baik bang oleh karena itu amal lain dibebanyaki kita dunia ya biar kada bertambah kan Bapak asal amal soleh bertambah ujar Imam Ghazali dalam kitab itu Bidayatul Hidayah menasihati la tafrah kullal yaum illa bi ziyadatil ilmi wal amal janganlah engkau gembira setiap harinya dengan bertambah harta kada usah gembira dengan bertambah duit bertambah pangkat kada usah gembira kecuali engkau tuh gembira dengan bertambah ilmu, bertambah amal soleh, ya gembira. Karena apa? Karena itu yang menemani kita di dalam kubur. Dunia ini tinggal kita makan yang ditakuni hisabnya kita. Kita biasanya menomor harta lah, menomor harta. Saya kan ada sahabat menikmati, ada sahabat menikmati mati kita nih. Siapa nang ahli waris kalau tak? Ahli waris yang menikmati kita nang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah atas harta yang kita tumpuk-tumpuk itu. Orang menikmati kita nang uyuhnya. Nang halal aja ditakuni, apakah lagi nang haram? Halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Harta itu nang halal dihisab, ditakuni dari mana ke mana menggunakan.
Sudah, kalau hadis yang pertama itu kita bicarakan dari mana ke mana. Itu nang halal, nang haram dapat azab. Harta nang haram jangan dapat azab. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi apa namanya? Hadis ini menyuruh hati kita ini sadar. Artinya, apa juga aku mau numpuk harta yang banyak-banyak kada bawa dimati juga. Kecuali disedekahkan kan. Harta awal dibawa mati kan. Bapak juga aku apa namanya? Begaul bano keluarga, namun keluarga ini kadang membantui aku untuk kebahagiaan di akhirat. Keluarga kan lompat juga ya kalau di dalam kubur. Nah, jadi berpikir hati, makanya kan ini 40 hadis penawar hati. Lamun kita sadar akan hadis-hadis Nabi ini, menyadari dengan kayak ini bang, lalu insaf. Nah, itu kan penawar hati ngaranya hadis Nabi nih. Asal sadar aja bang lah, sambil dihayati, sambil dirasakan kepada diri kita nih. Aku nih kena stomat aja bang lagi hidup nih, stomat mati nih. Apa nang dibawa nih? Maka nang dibawa nih, kena jadi temanku nih. Nang dibawa amal bang. Keluarga kada ompat bang, harta kada ompat bang, bapak aku menemukan harta. Nah itu kan supaya hati kita sadar, itu namanya penawar hati. Penawar itu pada mesti najam minta tawarkan penawar hati ya, supaya pintar. Kadang mesti itu ini hati kita ini supaya sadar. Rasanya menggawi dosa, wah ini kurang lah, itu maksudnya. Nah, kemudian balik keterangannya nih. Halaman 4 itu keterangannya. Seharusnya itu ada tulisannya keterangan di atas lah. Inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada 3 golongan ini. Apa golongan ini tadi? Keluarga ialah pertama keluarga, harta dan amal. Istri yang kita cintai, apalagi misalnya bini bungas, hanya kawin misalnya sebulan kan, hati ada orangnya. Nah, siapa yang ambil bininya tuh pasti banyak tenang meleleh, pasti banyak nah anak berdatang bila habis idahnya kan. Bini masih bungas, masih muda, tinggal mati. Istri yang kita cintai, hakun lainnya umpat ke dalam kubur. Berhadapan, paling menangis tomat aja. Ya kalau istri yang kita cintai dan anak-anak yang kita sayangi dan juga kaum keluarga, mereka hanya dapat menghantarkan kita sampai ke tanah perkuburan. Menjirahi kirpinanya kada hari-hari, paling seminggu sekali, itu pun mengingat menyemayakan hadiah bang, digawinya lah setiap malam. Allah alam pada tahu juga. Kita nang paham kitanya nang beramal sama amun mengharapkan bini menghadiahi anak, kada tahu lagi kita. Walaupun kita berwasiat, nak bini, kina bila aku matilah kerjakan sembahyang hadiah lah gasan aku. Tahu pulang lah ya. Bisa juga kan ini kada tagawi kan. Kita nang berpikir-pikir. Kita juga tah nang berpikir-pikir menambah amal kita. Jangan tapi berharap kepada manusia. Tapi bagus saya bang, bini itu dilajari Yohan untuk tata cara sembahyang hadiah kan. Anak ya atau baca Quran, baiknya kamu menghadiahikan kita kan Yasin kan. Nah, mereka hanya dapat tadi menghantarkan kita sampai ke tanah perkuburan dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kita ketika mereka melihat badan kita terbujur kalkuk di liang kubur. Paling itu selamat tinggal ya, itu gini menulis di status saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, abahnya meninggal aja, selamat tinggal ayah jar. Ada berselfie biar lah di kuburan abah, cakanya bang baca Yasin, berselfie di higa mayat abah. Nah sekeluargaan bisa menangis di sosial media, cakanya bang baca Yasin enggak. Aduh leh. Ya tahu lah berselfie lah.
bakudak kameranya di muka. Yalah. Nah, itu. Tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita di kesunyian kubur. Bubuhan nang tukang tunggu kubur itu kan ya kalau 3 hari 3 malam aja ya kauyuhan ngantuk. Nah, mereka akan pulang setelah menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. Ada ulun tak baca di dalam kitab apa tuh? Kitab I'anatul Talibin kah? Syarah Fathul Mu'in. Nah, jadi bagus kita tuh ada aja dalilnya nang kita nang dijulungi tanah pekuburan mau bigi-bigi aja. Nah, dijulungi itu apa bacaannya aja? Di dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab I'anatul Talibin itu membaca surah Al-Qadar 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 7 kali di tanah tuh. Kalau misalnya pian julung itu aja, sudah tahu lah dah. Baca, kamu hafal 7 kali. Niscaya jar si mayit nang di dalam kubur itu asal orangnya orang Islam lah, kan di anak itu di liang lahatnya nang itu gesan mengganjal lah tanah itu, maka mayat itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu manfaatnya tuh. Ada dalilnya di dalam kitab I'anatul Talibin. Nah, itu baca surah Al-Qadar inna anzalna 7 kali di tanah itu, lalu dijulung lagi buah nang tong kubur untuk mengganjal tanah itu. Apalagi membacakannya kan banyak kan ya, kalau biasanya berapa biji, 7 biji ke berapa biji ada tahu jualan jumlahnya tuh. Nah, itu bacakan artinya pian sudah tahu nih nganunya bacaannya, bacakan, jangan kada usah lagi menyuruh orang kan sudah tahu bacaannya tuh. Nah, jadi kan orang itu jar di dalam kitab itu kada disiksa di dalam kubur. Nah, kalau itu kan kita tahu ilmunya lah, tahu ilmunya, arti kita tahu amalkan. Saya ada keluarga meninggal karena kan gitu kan. Nang jadi pertanyaannya tuh kayak ini, kita bangkina meninggal, adakah membacakan itu? Nah itu, udah nanya ada ya kalau menuakan gitu. Kada tahu bang lah, bisa itu kak bawa siap. Hartan garing-garing itu lah, atau sehat gila ya? Bisa ya? Baca seorang ya Allah. Karena bawa siat, kimi aku mati nih anak tanah ini di gawak kok. Bisa ya? Coba ya, kadang-kadang salahnya juga. Mereka akan pulang setelah menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. Termasuk kita nama orok tanah atau menimbuni tanah tuh gak aja palanya tuh. Sudah kalau kisahkan kemana kisahnya kalau kisahkan pulang nih. Makanya tukang kabuk kuburan, tukang limbui tanah tuh gak ada palanya biar. Sa kokot tanah aja nah. Kita umpat manu di atas kuburnya itu memberati daun timbangan amal kita di negeri akhirat. Apa lagi kan membuat penampungan tuh kenal benar, banyak benar. Syaratnya ini syaratnya ikhlas. Nyata itu kewajiban karena kalau ditinggal ini itu nyata nggak ada sembahyang itu sudah peraturan, sudah kadang-kadang ditawar-tawar. Sembahyang juga orangnya orang yang tadi kan kalau tahu pulang lah orang tadi itu yang di dalam kubur itu yang kita bacain nazar itu sembahyang juga bang ya kalau nggak ada sembahyang. Tapi walaupun nggak ada sembahyang orangnya tetap ya kita bacakan juga itu. Itu kadang-kadang ditawar-tawar kita kan menuntut ilmu nih nah syaratnya nak kalau surga sembahyang juga lah
Maulah nuntut ilmu kada sembahyang. Nah, puasa tuh syaratnya sembahyang juga tuh. Bersedekah sembahyang juga. Orang berhaji setiap tahun kada sembahyang maulah diterima hajinya kada mau juga. Persyaratan kada kau ditawar-tawar sembahyang tuh. Sembahyang 5 waktu tuh. Nah, begitu pula harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang. Ini orang kisah begawi berat lah. Nyadai orang nangkar sampai membanting-banting tulang lah. Duduk aja di kursi kan, nulis-nulis. Orang begawi di kantoran doh. Paling-paling otak aja nang uyuh. Uyuh aja sebenarnya otak. No, ini gawian kertas tumpuk-tumpuk nang macam-macam ditulis-tulis kan di muka komputer. Uyuh aja bang sebenarnya itu. Tapi kada sampai banting tulang mah otak aja bang berpikir kan. Nya ada juga orang banting tulang kan kayak nang bahan aspal kan itu. Ma anu macam-macam batu kan. Bahuma itu disebujur banting tulang gitu. Apa imbahnya uyuh awak? Dan memeras keringat dasar bujur bapak Allah. Ini orang ini begawi kantor pakai AC kada bapak Allah. Bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa. Ada orang begawi nang tukang-tukang listrik tuh nyawa nih kalau menaiki kabel-kabel kan salah jepit bisa mati. Masang-masang apa-apa misalnya di gunung-gunung tinggi itu kan demi mencari harta nih. Nah, semuanya akan kita tinggalkan untuk ahli waris lah. Dapat duit kan, dapat harta daripada begawi itu kita mati kita bagi ahli waris saya kalau mereka yang mewarisi dan menikmatinya, sedangkan kita yang akan ditanya dari mana harta itu diperoleh dan kemana kita membelanjakannya. Kita nanti takutnya orang menikmati kan. Orang yang pintar ya Siden adalah orang yang mempunyai rancangan bagi hari akhiratnya. Merancang-rancang supaya di akhirat dapat nikmat, dapat bahagia dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saatnya. Sudah siap berdahulu, siap niatilah dengan amal soleh gitu. Nya siap dengan amal soleh. Jangan siap aja tapi kan sembahyang deh. Nya siap lah mati siapa tapi kada sembahyang, kada amal saleh. Itu pacangan celaka. Orang mempersiapkan itu kan ada diandalkan amal saleh walaupun masuk surga kan bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Taala. Tapi Tuhan bisa kada memberi rahmat, kita kada akan mengerjakan perintahnya pulang. Nah, dan orang yang terpedaya ialah terpedaya ini bunguli oleh dunia maksudnya lah. Dan orang yang terpedaya ialah atau yang ditipu oleh iblis, orang yang berangan-angan untuk masuk surga. Maka masuk surga Firdaus. Ditakoni surga mana? Surga Firdaus ya. Tetapi ia sibuk mengajar dunia dan menimbun harta. Tapi mengaji kadah pun, sembahyang kadah pun, mencari dunia aja masuk surga. Kapan dulunya pada Nabi atau anak masuk surga Firdaus itu kan angan-angan doang tuh. Angan-angan doang. Itu orang yang tertipu. Jadi masuk surga itu kan harus dengan perjuangan ya Allah. Jangan bersantai-santai atau kadang menggawi ke akhirat, dunia aja nang ditimbun-timbun. Nah, maka apabila datang saat kematian barulah ia menyadari diri. Kayak itu ibarataan orang bila sudah mati hanya menyesal. Bahkan orang yang saleh pun belum mati tetap ada penyesalan. Kenapa? Kenapa kok ada aku tambahin lagi amalku nih? Padahal banyak sudah bisa amal nih. Kenapa kok ada lagi menambah-nambahi aja? Apalagi kita yang sedikit bisa amal nih. Nyata ada penyesalan tuh pasti ada. Hanya sadar menyesal dulu di kebiasaannya. Dan barulah hendak berbuat kebajikan. Sudah mati dah kenapa lagi? Sudah mati dah. Namun pada waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Bahasa orang tuh biar menang sedarah. Tak kau jangan tak balik lagi ke dunia. Jadi tampul kita di dunia ini beri kesempatan nih untuk menambah amal baik kita. Nah, oleh karena itu perbanyaklah berbuat kebajikan.
banyak kayak kebajikan tuh lah, membantu orang, mendoakan kaum muslimin, ya Allah, bersedekah, berbakti kepada mama abah, membuangi duri di jalan, ya Allah, mengucapkan salam, baca salawat, baca tasbih, banyak tingkatkanlah ketakwaan. Buatlah bekal akhirat sedaya upaya, semaksimal mungkin, maksudnya semampu kita, sedaya upaya yang ada. Rajin-rajinlah bersedekah, pada mesti dengan duit lah, sedekah dengan ilmu bisa, sedekah dengan tenaga, dan sering menyumbang untuk membuat bekal bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh itu. Menyumbang banyak harta, yang mana menyumbang, ya Allah, menyumbang mengkadi divisi harta ini, menyumbang amal sebaiknya, amal solehai, hadiahkan kepada Nabi Muhammad yang sudah meninggal dunia kan. Ini semua hadiah kan. Nah, baca Yasin ya, ya Allah, hadiahkan untuk keluarga yang sudah meninggal dunia, sedekah juga kan. Dan kita pun dapat pahala juga, jadi amal saleh juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Halaman 34. Ini termasuk amal saleh juga nah, hadis yang kita baca nih nah. Yang berikutnya nih nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-16. Judulnya salat 4 rakaat setelah gelincir matahari. Ini maksudnya sembahyang sunat imbah sembahyang fardu zuhur. Yalah. Kena dulu lah. Ya kayu. Setelah gelincir matahari. Kena-kena ada penjelasannya. Sebelum zuhur kah, sesudah zuhur kena lah. Nah, kita baca dulu. Rawa Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla 4 raka'atin ba'da zawali syamsi yuhsinu qira'atahunna wa ruku' turuklah barisnya ada barisnya wa ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu 70,000 malakin yastaghfiruna lahu hatta al-laila. Qala al-Iraqi, berkata al-Imam al-Iraqi, seorang muhaddis, ahli hadis Imam Iraqi. Ujar Imam Iraqi, zakarahu Abdul Malik, menyebutkan akan dihadis oleh Abdul Malik bin Hubayb, Habib kalah. Balagan min hadisi Abi Mas'ud, karena menyampaikan daripada hadis Abi Mas'ud. Walam arahu, dan kata al-Iraqi walam arahu, dan tidak aku melihat akan dia min hadisi Abi Hurairah, daripada hadis Abu Hurairah. Nah, kalau menurut al-Imam Iraqi ini riwayat daripada Abi Mas'ud ya, bukan daripada Abu Hurairah. Itu terserah aja monglah pendapat ulama hadis, yang penting kita ini isinya ya Allah. Tapi yang melaksanakan siapa meriwayatkan, asal yang meriwayatkannya orang yang bujur ya Allah. Arti hadis, Abu Hurairah sahabat Nabi meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Nabi bersabda, ujar Nabi, barang siapa yang salat sunat mungkinlah. Kena ada keterangannya untuk tahu nah, salat sunat kah, salat fardu kalah. Barang siapa yang salat 4 rakaat setelah gelincir matahari. Gelincir matahari ini ya masuk waktu zuhur. Dia membaguskan bacaannya, terutama rukun-rukun qauli, rukun-rukun bacaan itu membaguskan bacaan.
Seperti rukun qaul itu kan rukun banyak seperti takbiratul ihram, apalagi Fatihah ya kan wajib kan. Tahiyat akhir ya kan, salam pertama itu bacaan-bacaan wajib. Termasuk membaguskan bacaan ini, jangan tinggalan timbul membaca. Mau tinggalan timbul itu namanya kada terbaca kan, yang tinggalan artinya timbul perkataan didengar oleh telinga kita seorang juga mendengar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin mana itu hilangan itu tinggalan timbul. Nah, at-tahiyatu assalamualaikum asyhadu an la ilaha. Nah, baca tahiyat tinggal timbul ada bujurnya itu bacaannya, ada sah sembahyangnya. Dia membaguskan bacaannya dan rukuknya, artinya rukuknya itu sesuai sunnah Nabi. Rukuknya itu rata ya kalau belakangnya. Kemudian batu makninah pulang rukuknya. Bacaan pulangnya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Dan sujudnya tumakninah juga sujudnya, bacaan sujudnya. Termasuk aja i'tidalnya lah, i'tidal. Duduk antara 2 sujud ya Allah. I'tidal itu diperhatikan juga, jangan sampai i'tidal dia pada tumakninah. Apalagi bergerak-gerak tangan kemarin kan contohkan 3 kali gerak betul batal ya. Melambai. Maka salat bersamanya, maka salat 4 juga salat itu apa? Salat juga lah, salat itu sembahyang lah. Maka salat bersamanya nya orang tadi 70.000 malaikat. Mereka malaikat itu memintakan ampun untuknya hingga malam tiba. Sampai malam 70.000 malaikat itu memintakan ampun sampai malam. Ampuni dosanya. Oh, sampai malam lah kada baambihan tuh mendoakan kada stop. Nah, keterangan hadis. Salah satu amalan pengundang doa dari para malaikat, salah satu amalan pengundang doa dari para malaikat ialah sembahyang qabliyah zuhur namanya leh. Qabliyah zuhur 4 rakaat sekalinya. Oh, bukan ba'diyah zuhur. Sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat dengan menyempurnakan bacaan rukuk dan sujud serta segala perbuatan dan bacaan di dalam salat. Kita tuh sebelum sembahyang fardu zuhur ya Allah, yang wajibnya 4 rakaat. Kita disunahkan juga sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat ya. Nah, dalam hadis ini maksudnya qabliyah zuhur bisa dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam bisa, atau 4 rakaat 1 kali salam bisa juga. Terbanyak pahalanya Bang kalau 2 rakaat salam 2 rakaat salam tuh. 2 rakaat salam tuh usalli sunnata qabliyatal zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Di dalam takbiratul ihram aku sembahyang sunat sebelum zuhur. Aku buat sebelumnya itulah qabliyah itu artinya sebelum. Aku sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Untung 2 rakaat mengerjakan. Naik pulang 2 rakaat pulang. Sama juga salihnya tadi. Aku sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salam. Atau nang 4 rakaat tuh ini niatnya. Aku sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kada usah pakai tahiyat awal, tahiyat akhir juga kali. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat hanya salam. Bisa juga kita. Nah, itu sekalinya sunat sebelum zuhur 4 rakaat gitu. Jadi 4 juga aja malaikat 70.000 sembahyang kira-kira di sekitar kita. Lalu ini juga memintakan ampun kepada Allah atas dosa kita. Itu sampai malam malaikat dengan berkat kita mengamalkan itu
Bah 70 ribu lah, salah sama jelas 70 ribu malaikat. Namun 70 ribu tuh masih sedikit nih hibak lah. Hah? Hibak sekolah 70 ribu tuh lah, sampai keluar sekolah 70 ribu. Wah, mun 70 ribu yang mau undang masyarakat kada nasian memberi makan lelak malaikat nih kada perlu diberi nasinya, kada perlu dijamu ya. Han, malaikat di makhluk yang suci kada bisa berbuat dosa. Inya perkumpulan 70 ribu mendoakan kita, ada gampangan kita didoakan malaikat 70 ribu sampai malam. Mun kita menyawa orang ke rumah betahlil paling sejam belikan orang. Paling sejam aja orang belikan, itu pun diberi makan. Malaikat kita perlu diberi makan sampai malam ya mendoakan kita. Adalah kita untungnya jadi umat Nabi Muhammad nih. Asal mau amalkan sunnah Nabi Muhammad ini sunnah kalau nih sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Ini ada gampangan. Walaupun biasanya hadis ini dianggap lemah, ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif. Karena Bapak juga dhaif itu biasanya di segi periwayatnya aja yang lemah. Adapun naskah atau hadisnya itu sama daripada Rasulullah juga, keluar daripada mulut Rasulullah juga. Walaupun hadis ini dianggap lemah, namun telah sabit itu tetap di dalam hadis sahih bahwa salat sunat qabliyah zuhur itu adalah termasuk salat sunnah rawatib yang muakkadah. Rawatib ini ya sunat qabliyah ba'diyah itu kan sunat rawatib namanya. Yang muakkadah ini nang dikuatkan kesunahannya, sunnah muakkadah. Yakni salat sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakannya, melihat pahalanya tadi gonallah. Malaikat tadi mintakan ampun kan 70 ribu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Nah, ini gawian Nabi sekalipun di dalam keadaan musafir. Nabi itu walaupun musafir jadi tetap jadi kada meninggal, jar akan sembahyang sunat sebelum zuhur ini 4 rakaat. Jadi jangan menjadikan hadis ini sebagai alasan untuk meninggalkan salat sunnah qabliyah zuhur. Nya di orang poler biar mudaib hadisnya dasar poler. Biasanya ada orang kayak itu, koler anu aja, melakukan daib ya, hadisnya aja kada sahih ya, dasar boleh. Mun orang ngarajinan tuh biarlah, biar daib hadisnya, ada juga dapat pahala. Nya kada melihat pahala mang buyunya lah, yang dilihatakan pahala biar berebut orang bama, ada lagi masuk neraka. Mun dilihatakan pahala nih. Nah, oleh karena itu kita jangan meninggalkan walaupun ini pekerjaan sunat. Sayangnya ditinggalkan, maka biar kada terbulik lagi waktunya tuh. Misalnya zuhur tadi kan, anggaplah zuhur tadi kita kada melakukan qabliyah zuhur 4 rakaat, tabuliklah pulang. Waktu nang semalam tuh tabuliklah pulang kada. Nang isuk tuh lain pulang kisahnya. Ya kalau waktu tuh kada mau tabuliknya berlalu jadinya. Rugi waktu berlalu tanpa diisi dengan amal soleh. Makanya itu gini yang jadi teman kita kalau dikubur amal solehnya itu baru sunat qabliyahnya, belum lagi sembahyang zuhurnya ya. Karena lagi pahalanya imbas sembahyang zuhur itu ada pula kena ba'diyah zuhur yang 4 rakaat juga tah. Nah 4 rakaat pulang tah ba'diyah zuhur. Al-Imam ada hadis Nabi lah kalau kita baca. Ujar Nabi, barang siapa mengerjakan sembahyang sunat rawatib dalam seharian semalaman itu 12 rakaat jadinya.
Tentunya sembahyang wajib dikerjakannya. Nih qabliyah ba'diyah tuh 12 rakaat dikerjakannya jumlahnya barataan misalnya. Itu pun kada pol lah. Maka Allah bangunkan satu rumah baginya di dalam surga. Mewah rumahnya di dalam surga, nyamannya pula rumah di surga. Di dunia kan belum tentu kawan nukar rumah. Tanahnya aja larang misalnya, ini kan miliaran kan misalnya tak. Bagi pinggir jalan kan larang. Tapi kalau kita hitung-hitung lah, kalau kita amalkan beratan itu lebih daripada 12. Nah lah, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur tadi qabla zuhur 4 rakaat, 6 dah. Kena imbah zuhur pulang 4 rakaat, 10 dah. Ya lah, kena sebelum asar 4 rakaat, 14, nah lebih daripada 12 nih. Kena sebelum maghrib 2 rakaat, 16. Imbah maghrib pulang misalnya kalau kadida saruan 6 rakaat 22, ya lah 22. Sebelum isya 2 rakaat 24. Sesudah isya 4 rakaat 24, 25, 26, 27, 28. Kalau dia amalkan seberataan itu biar wah banyak isi rumah di surga. Namun hari-hari mengerjakan, bahkan harap lagi rumahnya soal nang 12 rakaat aja misalnya kita mau amalkan sudah satu rumah di surga. Apalagi nang seberataan digawi kerawatibnya nih, qabliyah ba'diyah. Maka rawatib ini kan menambali kekurangan kita. Kalau misalnya ada kita sembahyang zuhur asar misalnya ada nang kada sempurna, ditambali oleh ini. Jadi sempurna sembahyang itu. Ibaratnya tuh dampolnya, tahu lah mendampoli nang bocor daripada jukung kan. Kalau kada karam aja jukung itu. Nah itu. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar ada menyebutkan apabila sampai pada kita suatu fadilat dari suatu amalan, maka kerjakanlah amalan tersebut walaupun hanya 1 kali seumur hidup nih, agar kita termasuk orang yang mengamalkannya. Apalagi rutin nang sunat qabliyah zuhur nih kan, walaupun sekali seumur hidup, saking kolernya nih, sekali seumur hidup barang artinya kita amalkan juga kan ilmu. Apakah lagi misalnya hari-hari mengamalkan, bagus lagi tuh. Nah, semoga kita di sini diberi taufik untuk dapat mengamalkannya. Mun sudah tahu nih kada mengamalkan rugi ya. Mun orang misalnya kada mengamalkan karena kada tahu Bang Le. Kita nih sudah tahu kada mengamalkan rugi kita. Nah, orang kada tahu tuh rugi emang juga. Ruginya kada nuntut ilmu jadi kada tahu kan. Nah, kita mudah-mudahan kita kaum mengamalkan, mudah-mudahan kita selamat dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.